Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Profesor Mahfud MD ini ya membongkar soal ya 50 kota haji ya. 20 kota haji yang kemudian dibagikan 10 untuk haji reguler dan 10-nya haji plus. Dan kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD ini mengatakan tidak mungkinlah bahwa nanti begitu kan ya seorang Jokowi tidak tahu soal soal pembagian itu. Nah, orang kan pasti bertanya-tanya begitu kan ya, dan juga masyarakat sudah memprediksi bahwa tidak mungkin seorang Jokowi ini tidak tahu soal bagi-bagi kota haji di Kementerian Agama ketika Menak Yakut begitu menjadi menterinya pada waktu itu begitu. Nah, disitulah ya pakar mendesak KPK untuk ya memeriksa seorang Jokowi. Inilah yang bikin ketar-ketir si Mulyono begitu kan. Ngeri bos. Masa tidak tahu seorang Jokowi begitu. Nah kan itu logikanya. Makanya dengan adanya seperti ini, kalau kita ya melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Menteri oleh Mahfud MD begitu kan ya. Mengatakan bahwa begitu kan ya, menyebutkan bahwa Presiden ke-7 yakni Joko Widodo pernah mengusulkan agar kota tambahan haji yang diberikan Arab Saudi itu dibagi 2 dengan swasta. Wih, benar nggak? Benar nggak seperti itu? Wih. Kalau memang ini benar, ini bukan kesalahan bukan dari kesalahan Menak Gus Yakut. Tapi ada perintah. Siapa yang memerintahkan 50-50 itu? Ini kan seharusnya menjadi persoalan-persoalan juga begitu kan. Bukan hanya dibawa-bawa begitu seorang mantan presiden, tapi juga seharusnya diperiksa juga begitu kan. Biar apa? Biar menemukan titik temu. Diperiksa di apa begitu kan? Diperiksa sebagai ya minta keterangan begitu. Apakah benar diperintah oleh seorang Jokowi begitu kan ya, atau memang begitu inisiatif dari Gus Yakut itu sendiri. Ya, nah, itu kan logikanya. Ini banyak muncul di berbagai media sosial yang mengatakan kenapa Jokowi aman-aman aja begitu. Nah, pada waktu itu kabarnya ini cerita dari Profesor Mahfud MD begitu. Ketika dikonsultasikan ke presiden ya, ini juga bagus katanya begitu kan. Ini salah satu pernyataannya begitu kan ya. Saya membacakan aja ini. Pada waktu itu ketika dikonsultasikan ke presiden, bagus juga presiden niatnya bagus ya. Ya sudahlah, ini sudah mendesak gini, biar swasta juga ikut membantu, bagi 2 aja ke swasta. 10 ke swasta, 10 ke reguler. Sepengetahuan Presiden Jokowi, pembagian 10.000 ke swasta, 10.000 ke reguler, ini ucap Profesor Mahfud MD. Ya tidak mungkinlah ya seorang presiden tidak tahu soal ini. Dikutip dari akun YouTube-nya begitu Mahfud MD Official. Nah, berjudul Mahfud MD Buka Suara. Tapi ya lanjut pernyataan dari Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi agar kota itu dibagi ya ke reguler dan swasta disampaikan ya bukan untuk diperdagangkan. Ini disampaikan oleh Jokowi begitu. Artinya Jokowi juga menyarankan ini pembagian ini bukan hanya untuk diperdagangkan ke swasta. Nah, itu seorang Jokowi begitu kan. Seharusnya biar clear ini Jokowi begitu kan ya, diperiksa KPK biar clear begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi begitu. Nah, lebih lanjut begitu kan, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud membenarkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam kasus dugaan korupsi kota ya pemberian haji ini begitu, tambahan haji ini. Mahfud hanya mengharap agar fakta-fakta tersebut juga didalami oleh hukum. Bayangkan fakta-fakta ini juga didalami ya oleh hakim begitu kan ya, tidak hanya Menak Yakut ya. Tidak hanya Menak Yakut jadi tersangka, bos. Artinya Jokowi juga harus diperiksa, diminta keterangan siapa yang terlibat di dalamnya begitu. Kok berani-beraninya begitu kan ya menabrak aturan, di mana aturan itu yang seharusnya 92% ke reguler begitu, atau sekitar 18.400 orang begitu kan yang seharusnya diberikan ke haji reguler.
Ini kan pada akhirnya buatlah pansus di DPR, ya. Ngeri-ngeri sedap. Seharusnya DPR ini juga memanggil Jokowi begitu. Minta keterangan lah begitu. Bagaimana tindak lanjut pansus itu? Satu, yang kedua KPK juga memanggil itu. Ya, karena Jokowi kuat sekarang sebagai seorang mantan presiden, mana bisa disentuh oleh dia. Ini cerita-cerita seperti ini saya A1 pasti saya lebih percaya ke Profesor Mahfud MD begitu kan ya. Ada yang mengatakan wah ini tidak mungkin lah begitu seorang presiden tidak tahu soal pembagian kota itu. Kan ngeri bos. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen ya, kalau nggak diseret paksa ini, kalau nggak diseret paksa begitu kan sama rakyat mah udah jangan mimpi udah. Salah satu komentar netizen banyak seperti itu begitu. Ini harus diseret dijemput paksa untuk diperiksa lah begitu. Dimintai keterangan lah, lebih tepatnya dimintai keterangan ya. Tidak hanya terkait dengan kota haji begitu kan, tapi banyak dengan yang lain. Ini yang seharusnya soal kasus Tom Lembong bawa nama Jokowi. Terus kemudian Kerumbuk dan Tim Makarim bawa nama Jokowi ya. Dan sekarang Gus Yakut bawa nama Jokowi dan sebagainya begitu. Dalam artian bahwa bercerita bahwa soal kota haji ini begitu, bahwa Gus Yakut ini tidak pernah dilibatkan begitu soal negosiasi dengan Arab Saudi dan sebagainya. Ini kan menandakan ada sesuatu apa di balik ini semua. Ngeri sedap. Ini saya juga tidak pernah memilih dia. Ini salah satu komentar netizen. Banyak sekali ya pro dan kontra. Jadi saya berpandangan begini. Kalau memang seorang Jokowi tahu soal pembagian ini, lalu kemudian mengatakan jangan ada perdagangan di dalamnya, saya kira kata-kata itu tepat. Tapi perlu diingat bahwa dengan pembagian 50-50 itu kan ada aturan begitu kan ya. Dalam artian bahwa juga sama-sama ada aturan. Terus kemudian ya pembagian dari 18.400 kalau nggak salah begitu, atau sekitar 92% yang seharusnya ke reguler itu kan juga ada undang-undangnya begitu kan. Saya kira dengan adanya seperti ini maka bisa saja Gus Yakut ini ya, kalau tidak ada aliran dana bisa saja mendapatkan abolisi begitu. Ya kita akan buktikan aja ya kalau tidak ada aliran dana. Tapi kalau ada aliran dana, KPK membuktikan itu ada jual beli di dalamnya, maka para travel itu juga bisa kena begitu kan. Apalagi ada orang yang kabarnya sudah satu travel mengembalikan uang 200 juta, kalau 200 miliar kalau nggak salah. Itu duit, bro. Itu duit luar biasa begitu. Sehingga orang berkesimpulan bahwa kenapa sih ya di Kementerian Agama ini seolah-olah menjadi ladang basah begitu. Ini masih belum terungkap bagaimana soal keluarganya, bagaimana soal orang-orangnya yang berangkat haji begitu kan. KPK kabarnya sudah punya data itu. Nah, ini yang saya terngiang-ngiang gitu, sampai hari ini masih belum diungkapkan kepada publik data seperti apa begitu kan ya. Padahal ya Gus Yakut ini menantang bahwa kalau ada aliran dana spesial pun begitu kan ya kepada saya, kata Gus Yakut begitu, mengatakan silakan Anda periksa rekeningnya. Jadi itu logika, ini kan bagian dari tantangan begitu kan ya. Nah, pemeriksaan terhadap Jokowi ini banyak kemudian mengatakan sangat penting sekali karena ini bersangkutan ya dengan dinilai mengetahui atau setidaknya terdapat dugaan adanya perintah terkait dengan pembagian kuota haji tambahan kepada Gus Yakut itu saat menjabat Menteri Agama. Pembagian kuota tersebut ya dinilai menabrak aturan dan diduga menimbulkan kerugian negara hingga 1 triliun. Nah, bayangkan 1 triliun ini itu tidak mudah di situ. Dengan itulah begitu Presiden ke-7 Joko Widodo ya turut disebut dalam konstruksi perkara dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama pada tahun 2023-2024. Nah, hal inilah yang kemudian ya setidaknya Jokowi itu dimintai keterangan begitu. Berkali-kali saya sering mengatakan bahwa
Kalau ingin clear ya mulai dari kasus-kasus yang lama begitu kan. Karena ini adalah menteri-menteri seorang era Jokowi. Maka Jokowi itu datangkan dimintai keterangan. Apa salahnya sih untuk dimintai keterangan? Ya, ya inilah yang terjadi begitu. Dan inilah yang terjadi. Artinya secara tidak langsung apakah ada relasi kekuasaan yang kuat di dalam ini semua atau bagaimana? Ini kan pasti kan di apa namanya diketahui oleh KPK begitu. Tapi kalau diperiksa ini sangat bagus sekali begitu. Kejagung saja tidak berani untuk memeriksa meminta keterangan kepada Jokowi, apalagi ya seorang apalagi di KPK begitu kan. Itu logika kita begitu. Nah, ini banyak sekali pro dan kontra dan pada akhirnya nama Jokowi di situ begitu kan ya, nyaring disebut dalam dugaan-dugaan korupsi besar, dalam dugaan-dugaan kota haji dan sebagainya. Tapi kan aman-aman aja nggak diperiksa begitu. Semuanya ini dipertanggungjawabkan ya, semuanya dipertanggungjawabkan. Apakah semua ini diduga salah Jokowi? banyak yang berkomentar seperti itu, Tapi pada akhirnya melihat dengan situasi seperti ini pasti dianggap aman nantilah. Kasus-kasus berkaitan dengan Jokowi aman lah kalau nggak keluar, dapat abolisi, dapat amnesti, mungkin begitu kan ya. Ya dapat tidak ditahan begitu. Seharusnya kalau sudah jadi tersangka 2 alat bukti itu kan seharusnya ditahan. Kejagung saja ditahan begitu. Perbedaannya nanti Makarim, terus kemudian Tom Lembong, ya Hasto begitu. Seharusnya kan itu ditahan. Nah, karena dapat abolisi dan amnesti dia keluar begitu. Kenapa Gus Yakut tidak ditahan? Nah, ini yang menjadi menjadi pertanyaan kepada publik begitu kan. Ada apa di balik ini semua? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.